peningkatan jumlah penduduk di perkotaan yang diakibatkan oleh urbanisasi yang terus-menerus. Salah satu kota di Indonesia yang mengalami fenomena urbanisasi tersebut adalah Kota Banjarmasin. Peningkatan urbanisasi di Kota Banjarmasin tersebut memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan. Dampak lingkungan yang terjadi di Kota Banjarmasin tersebut salah satunya adalah fenomena urban heat island atau pulau bahan. Pemicu adanya UHI di perkotaan disebabkan oleh peningkatan suhu udara yang signifikan, kerapatan vegetasi yang semakin rendah, serta peralihan fungsi lahan bervegetasi menjadi lahan terbangun. Fenomena UHI di Kota Banjarmasin berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan dan kualitas penduduk di dalamnya. Salah satu strategi utama dalam mengatasi UHI tersebut melalui kajian pemanfaatan lahan kosong melalui konservasi alam dengan menciptakan green open space atau ruang terbuka hijau. Green open space memiliki fungsi dan urgensi kuat untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Hal ini akan membangun Kota Banjarmasin yang lebih asri, sejuk, memberikan dampak ekologis, sosial, estetika, dan ekonomis. Fenomena UHI di Kota Banjarmasin didukung oleh peta NDVI atau kerapatan vegetasi Kota Banjarmasin 2024 yang telah dibuat oleh peneliti sama seperti yang nampak pada gambar berikut. Kerapatan vegetasi yang sedang menunjukkan bahwa Kota Banjarmasin kurang hijau dan perlu tindakan lanjutan untuk menciptakan area terbuka hijau. Kurangnya ruang terbuka hijau di Kota Banjarmasin didukung dengan observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti di beberapa titik lokasi yang mengalami penurunan kerapatan vegetasi. Berikut ini beberapa titik lokasi tersebut adalah sebagai berikut. Nah, adapun beberapa vegetasi alami yang dapat hidup di lahan basah untuk menciptakan green open space. Yang pertama, mangga. Peningkatan dan pengembangan varietas hibrida yang lebih tahan terhadap penyakit dan hama. Sistem akar yang mengembangkan bisa mengakses oksigen di tanah yang tergenang air. Pohon jati, kandungan minyaknya alami yang bertindak sebagai penghalang terhadap kelembaban. Struktur butiran padat juga mengurangi penetrasi air. Kemudian, adaptasi pertumbuhan pohon jati menunjukkan respons pertumbuhan positif di daerah dengan curah hujan yang tinggi. Pohon bakau seperti Avicennia marina tahan hidup di lahan basah karena memiliki adaptasi seperti akar napas dan akar jangkar yang membantu mendapatkan oksigen dan stabilitas di tanah berlumpur. Pohon ulin ini dapat tumbuh di lahan basah berkat sistem akar yang kuat dan mendalam yang memungkinkan tanaman ini bisa menembus tanah lembab dan berdrainase buruk untuk menyerap nutrisi dan oksigen secara efisien. Kemudian rumbia ini dapat tumbuh di tanah yang subur, di tanah yang tergenang air atau berawa karena memiliki adaptasi khusus. Tanaman ini membentuk ankrem dan akar adventif yang membantu transportasi oksigen ke akar yang terendam. Pohon ara beradaptasi dengan lahan basah melalui sistem akar yang kuat dan akar nafas yang memungkinkan pertukaran gas di tanah lembab atau terendam. Kangkung dapat hidup di lahan basah karena memiliki adaptasi morfologi seperti batang berongga untuk pertukaran gas dan akar yang tahan air, yang memungkinkannya bernafas dan tumbuh dalam kondisi tergenang. Talas dapat tumbuh di lahan basah karena memiliki adaptasi morfologis dan fisiologis yang memungkinkan penyesuaian dengan kondisi tergenangnya di air. Sawi hijau. Kemampuan beradaptasi sawi hijau di lahan basah dapat dikaitkan dengan kemampuannya untuk berkembang dalam kondisi lembab, memanfaatkan tanah yang tergenang air untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Bayam air dapat tumbuh di tanah sangat lembab atau tergenang karena memiliki akar yang beradaptasi dengan kondisi basah, memungkinkan tanaman menyerap oksigen dan nutrisi secara efisien dari air. Langkah strategis dan timeline. 1. Pemetaan NDVI, survei lapangan dan studi literatur tahun 2024. 2. Pembentukan kerjasama tahun 2024. 3. Penyusunan regulasi tahun 2025. 4. Penyediaan alat dan bahan tahun 2025. 5. Implementasi proyek dan evaluasi awal tahun 2026 sampai 2027. 6. Ekspansi dan replikasi tahun 2028 sampai 2029. 7. Monitoring dan evaluasi tahun 2029 dan sampai seterusnya. Kemudian pihak-pihak yang terlibat. 1. Dinas Lingkungan Hidup LDH Kota Banjarmasin. LDH memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan segala alat untuk operasional terlaksananya program berjalan dari awal sampai akhir. 2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, DKP 3 Kota Banjarmasin. DKP 3 bertanggung jawab untuk menyediakan beragam jenis tanaman dan pepohonan yang telah ditentukan. 3. Pemilik lahan kosong, memiliki tanggung jawab terhadap proses berjalannya program tersebut dengan mengikuti segala regulasi yang telah disusun dan kesepakatan antara pihak
pihak dalam mendorong upaya mengatasi fenomena UHI di Kota Banjarmasin. Adapun analisis SWOT Green Open Space, pertama, strength atau kekuatan. Kota Banjarmasin masih memiliki beberapa area lahan kosong yang dapat dioptimalkan untuk implementasi ruang terbuka hijau. Kemudian, penggunaan vegetasi alami yang sesuai dengan kondisi geografisnya, yakni lingkungan lahan basah. Lanjut, Green Open Space memiliki manfaat ekologis, sosial, ekonomi, dan estetika Kota Banjarmasin. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Pertama, keterbatasan anggaran pembiayaan program ini dapat menjadi kendala utama dalam pengimplementasiannya. Kemudian, pemeliharaan vegetasi dan fasilitas Green Open Space memerlukan tindakan lebih lanjut terhadap upaya dan pembiayaan. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat juga dapat menjadi kendala utama akibat kurangnya partisipasi. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Pertama, meningkatkan kualitas lingkungan yang dapat meningkatkan kenyamanan kota untuk ditinggali. Kemudian, Green Open Space yang terawat dengan baik dapat meningkatkan ekowisata di Kota Banjarmasin. Selanjutnya, dukungan dari pemerintah dan kebijakan terkait pengembangan ruang terbuka hijau ini dapat memperkuat pelaksanaan proyek ini. Terakhir, threats atau ancaman. Pertama, perubahan iklim dan cuaca ekstrim yang terjadi seketika dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan vegetasi dan keberlanjutan Green Open Space. Kemudian, peningkatan laju urbanisasi yang terus meningkat dapat mengancam lahan kosong yang ada akan menjadi lahan terbangun. Terakhir, adanya kemungkinan penolakan dari beberapa pemilik lahan kosong akibat pemanfaatan lahan kosong untuk keperluan komersial dan industri. Beberapa saran yang tepat dalam penelitian ini untuk terlaksananya yaitu pertama, fokus pada perencanaan matang dengan pemetaan lahan kosong yang strategis. Kedua, lakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Green Open Space. Ketiga, bangun kerjasama dengan LDH dan DKP 3 Kota Banjarmasin dan pemilik lahan kosong. Keempat, rancangan kebijakan dan regulasi yang mendukung konservasi lahan kosong. Dan terakhir yaitu inisiasi pilot project skala kecil untuk menguji konsep sebelum implementasi penuh.